Hasil dari 1/6 ditambah 2/3 adalah titik-titik. Oke, sekarang kita ambil otoetannya. Di situ dalam soalnya 1/6, ya, 1/6 ditambah 2/3. Nah, oke. Nah, yang pertama kita lihat di sini penyebutnya berbeda. Ya, penyebutnya yang pertama ini 6, yang kedua ini 3. Maka teman-teman boleh dengan cara dikalikan 6 kali 3, atau kita lihat angka paling besar di sini 6. Kira-kira angka yang paling kecilnya bisa tidak dikali berapa hasilnya 6? Bisa. Berapa dikali 2? Maka kita tulis di sini 6 lagi. Ya. Nah, ya, 6 kali 6 bagi 6, 1. 1 kali 1, 1. Ya, jadi seperti itu. 6 dibagi 6, 1 kali 1, 1. Sekarang ditambah yang keduanya. 6 dibagi 3, 2 dikali 2, 4. Jadi sama dengan 1 tambah 4, 5/6. Ya, jawabannya adalah 5/6. C berarti. Atau teman-teman boleh, misalkan Pak saya pahamnya dikalikan, bawahnya boleh. Ya, 6 dikali 3, 18. Ya, kemudian kalau dikalikan bawahnya dikali silang saja. 1 kali 3, 3. 2 kali 6, 12. Sama dengan 3 tambah 12, 15/18. Nah, bedanya kalau dikalikan, kita harus memperkecil dulu atau disederhanakan. Ini kan besar 15, ini 18 besar. Bisa tidak diperkecil? Bisa. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 3. 15 dibagi 3 dapat 5, 18 dibagi 3 dapat 6. Sama hasilnya. Ya, 5/6. Tapi kalau high instinct sendiri itu lebih cocok yang ini. Ya, tinggal lihat angka paling besar. Kira-kira yang kecilnya ini bisa tidak dikali berapa hasilnya 6? Ada. Ya, 3 kali 2. Berarti kita gunakan angka yang paling besarnya 6. Jadi seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Jadi jawabannya nomor 1 adalah C. Ya. Soal nomor 2, hasil dari 3/8 ditambah 2/4. Nah, kita sama gunakan caranya yang tadi. Ya, gunakan caranya yang tadi, nomor 2. 3/8 ditambah 2/4. Sekarang kita lihat angka paling besarnya berapa? 8. Angka paling kecilnya 4. Angka paling kecil ini bisa tidak dikali berapa hasilnya? 8. Bisa dikali 2. Berarti kita gunakan 8 kalau bisa. Ya, kita gunakan 8 di sininya. 8 dibagi 8 dapat 1. 1 dikali 3, 3. 8 dibagi 4 dapat 2. 2 kali 2, 4. Nah, sama dengan berapa hasilnya? Betul, 7/8. Ya, paham ya? Jawabannya apa 7/8? D jawabannya. Pak, saya pahamnya dikalikan, boleh dikalikan. Sama dengan tadi, 8 kali 4, 32. Terus kalau dikalikan, kali silang aja. 3 kali 4, 12. 2 kali 8, 16. Dijumlahkan berapa? 28/32. Dibagi berapa supaya bisa sederhana? Dibagi 4. 28 bagi 4, 7. 32 bagi 4, 8. Jawabannya sama 7/8. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Hasil dari 4/7 dikurangi 1/3. Nah, sekarang kita masuk ke pengurangan, teman-teman ya. Oke, tidak apa-apa, sama saja pengurangan juga. Nomor 3. 4/7 dikurangi 1/3. Oke, sama.
Nah, lihat angka paling besarnya 7. Paling kecilnya 3. 3 kali berapa yang hasilnya 7, ada tidak? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, langsung kita kalikan penyebutnya. 7 kali 3, 21. Ya, jadi seperti itu. Kalau yang ini kan 4 kali berapa hasilnya 8, ada. 4 kali 2. Jadi kalau ada, gunakan angka terbesarnya penyebutnya. Kalau tidak ada, tinggal dikalikan. 7 kali 3, 21. Ya. Kali silang 4 kali 3, 12. Dikurangi 1 kali 7, 7. Ya, sama dengan berapa? 12 dikurangi 7, 5 per 21. Nah, jawabannya apa? B jawabannya. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Nah, ini operasi pecahan. Ya, campuran ada tambah, ada kurangi. Hasil dari 3/4 ditambah 4/6 dikurangi 1/12. Oke, nomor 4. Kita tulis ulang, 3/4 ditambah 4/6 dikurangi 1/12. Ya. Nah, berapa nih? Kita di sini saja ya. Oke, sekarang kita lihat ke sini. Kira-kira di sini kita samakan penyebutnya langsung. Teman-teman sebetulnya boleh satu-satu ya, ditambah dulu boleh, kemudian nanti hasilnya dikurangi boleh. Tapi kita langsung saja ya, langsung saja supaya cepat ketiga-tiganya kita operasikan. Kita lihat ke sini penyebutnya 4, 6, 12. Kalau kita menggunakan 12, bisa tidak angka paling besarnya? Bisa tidak? Nah, cara ngeceknya tadi, 6 kali berapa hasilnya 12, ada tidak? Ada. 6 kali 2, ada, bisa. Sekarang 4, 4 kali berapa hasilnya 12, bisa tidak? Bisa. 4 kali 3. Nah, berarti kita bisa menggunakan angka paling besarnya. Jadi caranya seperti itu ya, untuk mengecek penyebutnya disamakan itu seperti itu. Kira-kira angka paling besar ini semuanya bisa tidak? Ya, yang paling kecil dikalikan berapa supaya dengan angka paling besar. Yang ini dikali berapa supaya hasilnya 12. Ternyata ada. Nah, berarti bisa digunakan. Ya, seperti itu. Kalau kita dikalikan ketiga-tiganya, nanti angkanya besar. Ya, angkanya besar dan teman-teman semua akan repot cara ngitungnya karena besar-besar angkanya. Jadi seperti itu saja. Ya. 12 dibagi 4 dapat 3. 3 kali 3 9. Ditambah 12 bagi 6 dapat 2. 2 kali 4 8. 12 bagi 12 dapat 1. 1 kali 1 1 dikurangi ya. Jadi seperti itu ya, paham ya? Oke, sekarang kita langsung 9 tambah 8 17. 17 dikurangi 1 16 ya. 16/12. Nah, ya, 16/12. Sekarang ini kan masih besar nih, apalagi pembilangnya lebih besar, besar kepala nih ya. Nah, sekarang kita diperkecil karena di sini tidak ada hasilnya 16/12 ya, tidak ada ya. Nah, kita perkecil 16/12. 16 itu berapa kali berapa? 4 kali 4 ya. 12 itu berapa kali berapa? 3 kali 4. Nah, ini sama kan, 4-nya kita coret, berarti jawabannya 4/3. 4/3. Nah, paham ya? Seperti itu cara menyederhanakan pecahan. Berarti jawabannya 4/3. Ini nih, B nih. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Wah, ini pecahan campuran ya. 2/3 ditambah 1/4. Oke. Kita di sini saja ya. 2/3 nomor 5. 2/3 ditambah berapa tadi? Tambah 1/4. 1/4. Oke. Kita lihat ke sini, teman-teman. Nah, teman-teman semua boleh menggunakan cara dirubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Ya, kalau bingung, tapi kalau menurut High Instinct itu sendiri, cara seperti itu nanti angkanya akan lumayan besar-besar. Nah, supaya tidak teman-teman semua tidak menemukan angka yang besar-besar, maka tinggal seperti ini. Kita jumlahkan yang depan dengan yang depan. Ya, 2 ditambah 1.
ditambah, nah dipisahkan. Sekarang kita pecahannya 2/3 ditambah 1/4. Ya, jadi caranya seperti itu supaya tidak menemukan angka yang besar-besar. Ya, sekarang kita jumlahkan nih 2 tambah 3, 2 tambah 1 3, ya, ditambah, nah kita samakan nih penyebutnya nih 3 dan 4. Boleh dikalikan 3 kali 4 12, ya. Nah, kali silang karena bawahnya dikalikan, atasnya kali silang 2 kali 4 8, 3 kali 1 3. Nah, berapa nih? 3 ditambah 8 tambah 3 berapa? 11/12. Sudah ketemu nih jawabannya. Jawabannya adalah 3 11/12. Ya. Ada tidak? 3 11/12. Ada. A jawabannya. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Nomor 6, Nina mempunyai tali sepanjang 1/6 meter. Kemudian ia diberi tali sepanjang 1/3 meter oleh Andi. Panjang tali Nina sekarang adalah, nah mula-mula Nina ini mempunyai 1/6 meter, kemudian diberi, nah kalau diberi dikurangi atau ditambah? Bertambah, berarti ditambah. Ya, 1/6 ditambah 1/3. Nomor 6, 1/6 ditambah 1/3. Nah, caranya seperti tadi. Caranya kita lihat penyebutnya paling besar yang mana? 6. Nah, paling kecil ini bisa tidak dikalikan berapa hasilnya? 6. Bisa. 3 kali 2. Berarti kita gunakan yang ini saja, yang 6. Ya. Nah, 6 dibagi 6 dapat 1. 1 kali 1, 1. 6 dibagi 3 dapat berapa? Dapat 2 kali 1, 2. Sama dengan 3/6. Ya. Ada tidak 3/6? Nomor 6. Tidak ada. Diperkecil. Bisa. 3/6 diperkecil. Dibagi dengan 3. 3 bagi 3 dapat 1. 6 bagi 3 dapat 2. Jadi jawabannya adalah 1/2 atau setengah. C jawabannya. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 7. Hasil dari 5 1/2 ditambah 1 3/4 dikurangi 2 5/6. Oke. Nah, caranya seperti tadi, ya, caranya sama seperti dengan nomor 5. Kita jumlahkan yang depannya, ya, atau teman-teman boleh dirubah ke pecahan biasa dulu, boleh. Pak, saya bisanya dirubah ke pecahan biasa, boleh. Tapi di sini High Instinct akan mengajarkan cara yang tadi. Ya. Kita tulis dulu soalnya, nomor 5. 5 1/2, 5 1/2 ditambah 1 3/4, 1 3/4 dikurangi 2 5/6. 2 5/6. Ya. Nah, sekarang kita jawab. Nah, tadi caranya bagaimana? Dijumlahkan angka depannya. Angka depannya mana? 5 1 2. 5 ditambah 1 dikurangi 2. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita pisahkan. Ditambah 1/2 ditambah 3/4 dikurangi 5/6. Nah, seperti ini ya. Ya, paham ya? Jadi kita pisahkan antara bilangan campurannya, pecahan campurannya dengan pecahan biasanya. Ya, kita pisahkan. Oke, sekarang kita hitung dulu yang ini depannya. 5 tambah 1 6, 6 dikurangi 2 4. Nah, ya. 4 ditambah, sekarang kita lihat di sini penyebutnya berbeda, tidak sama. Nah, kita lihat tadi angka paling besar. Mana angka paling besarnya? 6. Kira-kira dari kedua ini 4 sama 2 sama 4 bisa tidak dikali berapa hasilnya? 6. Nah, kalau 2 bisa 2 kali 3 6. Kalau 4 tidak ada. Maka kita cari KPK-nya berapa? 12, betul. Ya, 12. Atau teman-teman boleh dikalikan 2 kali 4 8, 8 kali 6
Ya, 48. Tapi itu cara seperti itu nanti angkanya akan besar-besar. Teman-teman semua perlu disederhanakan lagi. Kalau teman-teman semua caranya seperti ini, KPK-nya berapa? Ya, KPK-nya berapa? Maka nanti angkanya sudah paling sederhana, sudah kecil. Ya. Oke, sekarang 12 dibagi 2. 6. 6 kali 1, 6. Ditambah 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 12 dibagi 6, 2. 2 kali 5, 10. Dikurangi 10. Ya. Oke, sekarang kita hitung 4 turun ditambah 6 tambah 9 berapa? 6 tambah 9 15 ya. 15 dikurangi 10. Iya. 5 per 12. Nah, berarti jawabannya adalah 4, 5 per 12. 4, 5 per 12. Ada? Ada. Yang mana? Yang A. 4, 5 per 12. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 8, teman-teman. 0,2 ditambah 0,75 ditambah 1,4. Oke, sekarang kita hitung satu-satu dulu ya. Kalau teman-teman bisa hitung langsung tiga-tiganya ya boleh ya. Tapi supaya teman-teman tidak bingung, hitung satu-satu dulu. Sekarang kita hitung 0,2 ditambah 0,75 dulu ya. Oke, sekarang kita tulis koma dulu, 0, ya. Yang bawah juga 0, yang atas tulis 2, yang bawahnya 7,5. Jadi, kalau menghitung pecahan desimal seperti ini, pastikan teman-teman semua komanya lurus. Ya, komanya lurus. Jadi komanya harus sama. Lurusnya, jangan sampai komanya beda. Itu nanti hasilnya akan salah. Ya. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Di belakang 2 ini, walaupun tidak tertulis, ini sama saja ada angka 0. Ya, sama saja ada angka 0. Walaupun tidak tertulis dalam soal, maka tetap saja di sini sama saja ada 0. Nah, sekarang kita tambahkan 0 tambah 5, 5. Ya, 2 tambah 7, 9. Sekarang 0 tambah 0, 0. Komanya tinggal turun. Tuh, karena sudah sejajar. Ya. Nah, ditambah 1,4. 0, tulis, koma. 1, koma. Nah, jadi caranya seperti itu ya. Tulis belakangnya 95, ininya belakangnya 4. Tuh, sejajar kan? Ya, sejajar. Jadi seperti itu. Ya, supaya tidak bingung, tulis angka depannya dulu sama koma. Nah, ini tadi kita tahu di belakang ini walaupun tidak tertulis sama saja ada angka 0. Ya, berarti 5 ditambah 0, 5. 9 tambah 4, 13. Simpan 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 2. Koma. Nah, berarti jawabannya adalah 2,35. D jawabannya. Ya, paham ya? Jadi caranya seperti itu. Komanya harus lurus. Oke, lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Nomor 9. 2,25 dikurangi 0,325 dikurangi 1,2. Nah, ini angka belakangnya beda-beda. Ini ada 2 angka, ini ada 3 angka, ini ada 1 angka. Awas, jangan bingung. Caranya seperti tadi sama ya. Caranya sama seperti tadi. Kita tulis dulu angka depannya. Tulis angka depannya 2 dulu, koma. Yang keduanya 0, koma. Baru tulis angka belakangnya 2, 5. Yang ini 3, 2, 5. Nah, seperti ini. Ya. Tuh, jadi komanya lurus, angka belakangnya lurus. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada angka kosong nih. Tadi bagaimana? Sama saja di sini itu ada angka 0 walaupun tidak tertulis. Jadi supaya ingat, teman-teman semua ingat kalau ada yang tidak ada pasangannya itu, ya kalau ada angka koma tidak ada pasangannya nih di belakang. Ya, di belakang tidak ada angka pasangannya. Tulis saja 0. Ya, paling belakang. Kalau tidak ada pasangannya sama saja dengan ada angka 0 di situ ya.
Nah, sekarang kita lihat ke sini. 0 dikurangi 5. Bisa tidak? Tidak bisa, minjem. Pinjam 1. Nah, jadi berapa? 10 dikurangi 5, 5. Ya. Ini tinggal berapa? 4. 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 3. Bisa tidak? Tidak bisa, minjem. Jadi 12. 12 dikurangi 3, 9. Ini sisa 1 turun. Koma. Tuh, sejajar ya. Sejajar komanya tinggal turun. Nah, sekarang dikurangi berapa lagi? Dikurangi 1,2. Nah, kita pindahkan ke sini saja ya, pindah. 1,925 dikurangi 1,2. 1, tuh, komanya sejajar ya. 2. Nah, ya, seperti itu. Kita ingat, di sini di belakang 2 itu, ini kan tidak ada pasangannya, 2 sama 5. Sama saja, ada angka berapa? Ada angka 0. Nah, 5 dikurangi 0. Bisa tidak? Bisa, tinggal turun. Kalau 0 dikurangi 5, tidak bisa. Ya, 2 dikurangi 0, bisa berapa? 2. Kalau 0 dikurangi 2, tidak bisa. Ya, 9 dikurangi 2, 7. 1 dikurangi 1, 0. Komanya turun. Jadi jawabannya 0,725. Yang mana nih? Yang B, betul. Ya, B jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. 25% ditambah 3% ditambah 1,5%. Oke, nomor 10. Kita garis supaya tidak bingung. Ya, nomor 10. Turun ininya. Nah, kita hilangkan saja dulu persennya. Ya, untuk memudahkan menghitungnya 25 ditambah 3. 3 itu di mana ya? Di sini satuan. Jadi berapa nih? 25 tambah 3. Betul, 28. 5 tambah 3, 8. 2-nya turun. Ditambah 1,5. 28 tambah 1,5. Kira-kira satunya disimpan di mana nih satunya? Iya, betul. Satunya disimpan di bawah 8. Karena satuan. 8 kan satuan. Ini 1 itu satuan. Awas, nyimpennya jangan di bawah 2. Salah nanti ngitungnya. Ya, ini 0,5. Nah, ditambah ya. Nah, sekarang kita tambahkan nih. Ini ada pasangannya. Tidak ada pasangannya. 5. Boleh ditambah 0? Jangan. Kenapa jangan? Karena yang atas tidak ada koma. Boleh ditambah 0 itu kalau ada komanya. Ya, kalau ada koma boleh ditambah 0. Tapi kalau tidak ada koma, 28 tambah 0 ya beda nantinya jadi 280. Ya, maka di sini tidak boleh ditambah 0. Ya, tinggal turunkan. 5 turun karena tidak ada pasangannya. 8 tambah 1 9. 2 turun berapa? Turun 2. Komanya tinggal turun sejajar. Nah, berarti jawabannya adalah 29,5%. 29,5%. C jawabannya. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 11. 78% dikurangi 9% dikurangi 12,5%. Oke. Kita garis dulu supaya tidak bingung ininya. Kita hilangkan dulu persennya. 78 dikurangi 9. Nah, 8 dikurangi 9 bisa tidak? Tidak bisa. Pinjam ke sini ya. 7 pinjam ke sini 1. 18 dikurangi 9. Iya, 9. Ini sisa 6 turun 69. Ya. 69 dikurangi berapa tadi? 12,5. Nah, ini kan 12 ya. 12 itu tulisan di mana? Di sini 12 sejajar. Karena ini sudah puluhan, ini puluhan. 5. Nah, ya. Terus kita kurangi ini. Nah, kita kurangi ya. Oke. Oke, kita kurangi 69 dikurangi 12,5. 5 di sini tidak ada pasangannya nih. Boleh tidak turun? Tidak boleh. Ya, tadi sebetulnya boleh kita tambahkan di sini 0 tapi dikasih koma. Ya. Ini itu 69 itu artinya 69,0. Yang tadi juga sebetulnya nomor
10, 28 itu boleh ditambah koma. Di sini koma 0. Jadi boleh ditambah 0 asalkan ada komanya. Jadi 28 itu sama saja dengan 28,0. 69 ya sama saja dengan 69,0. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman semua dikurangi 69 dikurangi 12,5 terus 5-nya langsung turun, itu salah nantinya hasilnya. Ditambah koma ditambah 0. Ya, seperti itu. Kalau tidak ada pasangannya. Ya. Oke. Sekarang kita lihat ke sini, 0 dikurangi 5 tidak bisa. Jangan tulis 5. Tetapi minjem ke sini 1. Jadi 10. 10 dikurangi 5 dapat 5. Ini sisa berapa? Sudah dipinjam 1, sisa 8 dikurangi 2, 6. Ini 6 dikurangi 1, 5. Komanya turun. Jadi jawabannya adalah 56,5. Yang mana nih? Yang C. 56,5. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Ya. Soal nomor 12, 3 dikali 1/2 dikali 2/3. Oke. Kalau kalau soalnya seperti ini, sebetulnya teman-teman semua tinggal dicoret saja gampang. Ya, di sini saja deh. Ya, di sini saja tidak apa-apa. Kita lihat ke sini. Di atas ada 3, di bawah ada 3. Bisa kita coret nih. Kalau perkalian, ini kan perkalian, bisa kita coret. 3 dibagi 3 kan 1. Terus ini coret lagi. 2, ini sama. Ya, jadi kalau di atas pembilang dengan penyebut ada angka yang sama, dalam operasi perkalian boleh dicoret. Ya, ini kan berarti 1 ya. Ya sudah, sisa berapa? 1. Karena yang lainnya sudah dicoret. Nah, paham ya? Jadi jawabannya adalah 1. Mudah ya? Mudah. Jadi seperti itu. Kalau ada operasi perkalian, penyebutnya sama dengan pembilang atau yang atas sama dengan yang bawah, tinggal dicoret supaya memudahkan. Ya, atau boleh dihitung deh, boleh dihitung deh. Misal mau dihitung nih, kita samakan 2 kali 3, 6. Yuk kita coba ya. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Kan sama, 6/6. 6/6 itu berapa? 1 deh, sama saja. Jadi lebih cepat yang mana, dicoret atau dihitung? Ya lebih cepat yang dicoret. Ya, tinggal coret angka yang sama atas sama yang bawah. Sisanya kita hitung. Jadi seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 13. Nomor 13. 2/3 dibagi 4/8 dalam kurung dibagi 5/6. Oke. Operasi pembagian kan kita bisa dirubah nih ke dalam operasi perkalian. Ya. 2/3 dibagi 4/8 dibagi 5/6. Kita bisa merubah ke dalam bentuk perkalian dengan syarat dibalik. Ya, dibalik. Pecahan yang keduanya dibalik. Misalkan kita mau menghitung yang ini dulu deh, boleh. Atau boleh langsung 3-3-nya boleh. Tapi supaya tidak bingung teman-teman, kita hitung 2 dulu ya. 2/3. Nah, supaya tidak bingung, kita rubah nih ke dalam bentuk perkalian. Ya, ke dalam bentuk perkalian berarti yang ininya dirubah dibalik. 8/4. Tadinya 4 di atas, rubah menjadi ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Di sini ada angka yang bisa kita coret. Yang mana? Ini 2, ini 4. Kita coret. Kenapa dicoret? Bisa dibagi. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Nah, ya. Nah, terus tinggal kalikan nih. 1 kali 8, 8. Terus 3 kali 2, 6. Nah, ya. Jadi 8/6. Bisa diperkecil? Bisa. Ya, bisa diperkecil, bisa. Berapa diperkecilnya? Diperkecilnya berubah jadi dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 6 dibagi 2, 3. Ya. Nah, sekarang kita turunkan yang ini ke sini.
Ya, turunkan. Karena di sini dibagi, boleh kita rubah kali. Nah, di sini 6, di sini 5. Ya. Nah, sekarang kita kalikan. Atau boleh dicoret lagi, boleh. Ya, ini kan kita bisa coret nih. Ini 3 dicoret dengan 6. Ya, 6 dibagi 3 kan 2. 3 bagi 3 kan 1. Ya, seperti itu. Jadi gampang. 4 kali 2 8, 1 kali 5 5. Jawabannya 8 per 5. Nah, yang mana nih 8 per 5? Yang D, 8 per 5. Ya, sorry. Soal tadi nomor 13 ya. Soalnya nomor 13, sorry. Ya, soalnya nomor 13, bukan nomor 14. Jawabannya 8 per 5 C. Ya, jadi seperti itu. Kalau ada pecahan seperti ini, silahkan teman-teman coret saja mana angka yang bisa dibagi, ya dicoret. Seperti itu. Ya, supaya mudah, supaya angkanya tidak besar kalau ketika dihitung. Kalau tidak dicoret, ya angkanya nanti akan besar-besar. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor berapa nih? Nomor 14. 5 per 8 dikali 4 per 3 dibagi 3 per 4. Oke, kita hitung. Ya, soal nomor 14. Ini juga bisa kita coret nih. Ya, bisa kita coret. Kita tulis ulang di sini. 5 per 8 dikali 4 per 3. Ya, ini bisa kita coret. Yang mana bisa kita coretnya? 8 sama 4. 4 dibagi 4 dapat 1. 8 dibagi 4 2. Sekarang tinggal kalikan. Ya, 5 kali 1 5, 2 kali 3 6. Tuh, angkanya kecil-kecil. Berbeda kalau teman-teman semua langsung dikalikan. 5 kali 4 20, 8 kali 3 24. Harus disederhanakan dulu. Kalau seperti ini dicoret, dibagi dengan angka yang sama. 4 dibagi 4 1, 8 bagi 4 2. Nanti langsung kecil, tidak perlu disederhanakan lagi, ya. Nah, yang belum dihitung yang mana? Yang ini nih belum dihitung nih, dibagi 3 per 4. Ya, tadi menurut informasi tadi dirubah menjadi kali dengan syarat dibalik. 5 per 6 dikali 4 jadi di atas, 3 jadi di bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada yang bisa dicoret. Ada, yang mana? 6 sama 4. Bisa dibagi dengan angka berapa? Dibagi dengan 2. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Ya, sekarang kita kalikan. 5 kali 2, 10. 3 kali 3, 9. Berarti jawabannya adalah 10 per 9. Cepet kan? Ya, jawabannya yang mana nih? 10 per 9 yang C. Ya, yang C. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 15. Payanto pergi ke kota mengendarai mobil. Ia melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Gak kelihatan ya? Nah, jika ia berangkat dari rumah pukul 7.45 dan sampai ke kota pukul 8.05, jarak dari rumah Payanto ke kota adalah titik-titik. Nah, ini berkaitan tentang jarak waktu kecepatan. Ya, teman-teman harus ingat rumus untuk mencari jarak waktu kecepatan. Rumusnya apa? Nah, untuk memudahkan cara menghafal rumus jarak waktu kecepatan, buat sebuah segitiga, kemudian segitiga itu dibagi menjadi 3. Nah, yang paling atas itu adalah huruf J. Jokowi. Ya, jadi ingat-ingat rumusnya adalah Pak Jokowi ya. Jokowi. J itu jarak, K itu kecepatan, W itu adalah waktu. Ya, kalau ditanyakan jarak, tutup jaraknya. Berarti rumusnya kecepatan dikali waktu. Jadi kalau sejajar dikali. Kalau ditanyakan kecepatan, rumusnya adalah tutup kecepatannya. Berarti jarak per waktu. Kalau ditanyakan waktu, tutup waktunya. Berarti jarak per kecepatan. Ya, seperti itu ya. Paham ya? Oke, sekarang kita lihat ke sini. Di sini diketahui adalah kecepatannya berapa? Kecepatannya 80. Kecepatan sama dengan 80 km per jam.
Ya. Terus ia berangkat dari rumah pukul 7.45 sampai ke kota pukul 8. Nah, kalau kita menggambar sebuah jam, ya ini kan 12, ini 6, ini 3, ini 9, 10, 11, ini 1, 2, 4, 5, 7, 8. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ke sini ini kan 45. 45 kan berarti di sini di 9. Berarti kemudian sampai ke kota jam 8.05 ya, cuma sebentar. Berarti pindah ke sini angkanya. Nah, berapa menit kira-kira dari 9 ke 1? Tinggal hitung. 10, 20. Berarti 20 menit. Ya, berarti waktunya kita ketahui di sini adalah waktunya 20 menit. Tetapi kita lihat ke sini, dalam kecepatan satuannya jam, ini menit. Maka harus kita rubah terlebih dahulu ke dalam jam patokannya. Kita patokannya ke sini kecepatan. Harus dirubah ke dalam satuan jam. 20 menit itu berapa jam? Ya tinggal dihitung, 1 jamnya 60 menit. Berarti 20 dibagi 60 atau 20 per 60. Coret nolnya ya 2 per 6. 2 per 6 bisa diperkecil lagi, bisa 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Berarti 1 per 3 jam. Ya, sepertiga jam. Ya. Nah, waktunya sudah diketahui, kecepatannya sudah diketahui, sudah ada. Tinggal dicari jaraknya. Karena yang ditanyakan jarak sama dengan rumusnya apa tadi jarak? Tutup jaraknya kecepatan dikali waktu. Kecepatan kali waktu. Kecepatannya 80, waktunya 1 per 3. 1 per 3. Ya sudah tinggal hitung 80 kali 1, 80 per 3. Berapa nih? 80 per 3. Kita hitung 80 dibagi 3. 3 kali berapa yang mendekati 8? Kali 2, 6. Ya. Dikurangi 8 dikurangi 6, 2. Nolnya turun. 20 dibagi 3, 6. 6 kali 3, 18. Terus kurangi 20 dikurangi 8, sisa 2. Ya, pinjam koma, simpen 0. 20 dibagi 3, 6 lagi. Ya, berarti jawabannya adalah 26,6. Ada tidak? Tidak ada. Ya, berarti di sini yang A, yang B, yang C, yang D tidak ada jawabannya. Di sini jawabannya seharusnya 26,6 km harusnya ya. Nah, kita berarti yang 15 seharusnya bonus ya. Nomor 15 seharusnya bonus. Oke? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 16. Sebuah bus berangkat dari kota A menuju pukul 14 waktu Indonesia Barat. 14 itu jam berapa? Ayo, iya jam 2 ya. Di perjalanan, bus beristirahat selama 30 menit. Jadi si busnya ini ngetem dulu istirahat ya. Mungkin supirnya lelah ya. Supirnya habis oleng, bus oleng. Bus tersebut melaju dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jarak kota A dan kota B 240 km. Maka bus tersebut akan tiba di kota B pukul titik-titik. Oke, sekarang kita hitung soal nomor 16 nih. Soal nomor 16. Kita ingat tadi rumusnya apa untuk mencari jarak waktu kecepatan? Iya, menggunakan rumus Pak Jokowi ya. Jokowi. Ya, jarak kecepatan waktu. Nah, di sini kan kita lihat bus itu berangkat dari kota A ke kota B. Jaraknya berapa tadi? Jaraknya 240 ya kilometer. Nah, kemudian kecepatan melaju dengan kecepatan si bus ini kecepatannya melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, yang ditanyakan adalah waktunya, jam berapa dia akan tiba. Nah, berarti kita mencari waktu. Ya, mencari waktu. Waktu itu mana? Ini nih, tutup. Berarti jarak dibagi kecepatan. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jaraknya tadi berapa? Jaraknya ini nih. Ya, 240 km per kecepatannya berapa tadi? Ya ini, 60.
Nah, berapa jadi? Kita coret nih nolnya. Kita coret nolnya. 24 dibagi 6 dapat 4 jam. Nah, jadi 4 jam seharusnya. Nah, berarti 4 jam. Berarti 4 jam dari jam 14 jam berapa berarti? Ya tinggal ditambah. 14 ditambah 4. Jam berapa? Iya, seharusnya jam 18. Ya, seharusnya jam 18.00. Tetapi karena bus tersebut istirahat ya 30 menit, istirahat 30 menit, maka tinggal ditambah 30 menit. Kemudian berarti ditambah 30 menit berapa? Iya, sama dengan 18.30 yang seharusnya nyampe itu selama 4 jam. Karena bus tersebut istirahat 30 menit, ya tinggal ditambahkan 30 menit. Ya, berarti jawabannya 18.30. Ya, waktu maghrib ini bus oleng, karena oleng jadi istirahat dulu dia. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Waktu yang diperlukan untuk mengisi penuh baskom adalah 80 detik. Baskom tersebut memiliki volume 200 cm kubik. Debit air pada baskom tersebut adalah titik-titik cm kubik per detik. Nah, ini sudah masuk ke materi detik ya. Jadi untuk materi PTS ini teman-teman harus mempelajari pecahan, pecahan campuran, pecahan biasa, pecahan desimal. Kemudian tadi apa? Iya, jarak waktu kecepatan dan debit. Ya, harus paham nih. Ya. Oke, sekarang kita jawab nih. Rumusnya, cara mengingat rumus debit sama dengan tadi. Gunakan segitiga, kita dibagi lagi menjadi 3. Kalau tadi kecepatan, jarak waktu kecepatan Pak Jokowi ya. Kalau ini vokalis dewa, vokalis dewa, vokalis dewa. V itu volume, D itu debit, W itu adalah waktu. Ya, kalau ditanyakan volume berarti cara mencarinya debit dikali waktu. Kalau ditanyakan debit, tutup debitnya berarti volume dibagi waktu. Kalau ditanyakan waktu, tutup waktunya. Volume per debit. Jadi seperti itu supaya tidak bingung. Ya, ingat rumus konsepnya nih. Ya. Oke, sekarang kita jawab nih. Di sini yang diketahuinya apa? Waktunya berapa? 80 detik. Berarti waktu sama dengan 80 detik. Oke, setelah itu memiliki volume. Volumenya berapa? 200 cm kubik. Yang ditanyakan adalah debit. Debitnya berapa? Nah, satuannya sudah sama ya. Ini cm, ini detik udah sama. Oke. Debit sama dengan rumusnya apa? Tutup debitnya, D-nya berarti volume per waktu. Volume per waktu. Nah, volumenya berapa nih? Volumenya 200. Ya, per waktunya berapa? 80. Nolnya kita coret 1, nolnya kita coret. Berarti 20 per 8. 20 per 8 itu berapa? Dibagi 20 dibagi 8. 8 kali berapa mendekati 20? Kali 2. 16. 20 dikurangi 16, 4. 4 dibagi 8 bisa tidak? Tidak bisa. Minjem koma, simpen 0. 40 dibagi 8, 5. Di sininya berapa? Iya, betul. 40. 0. Ya, berarti jawabannya adalah 2,5 cm kubik per detik. Yang mana nih? Yang D jawabannya. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 8. 0,15 dikali 0,27. Oke. Kita hitung di sini dibalik supaya tidak bingung ya. 0, 0, baru tulis belakangnya. 1527. Nah, seperti itu supaya komanya sejajar dikali. 7 kali 5 35, simpen 3. 7 kali 1 7, ditambah 3 10, simpen 1. 7 kali 0 0, tambah 1 1. 2 kali 5 10, simpen 1. 2 kali 1 2, tambah 1 3. 2 kali 0 0.
0 kali 5 0, 0 kali 1 0, 0 kali 0 0. Nah, ini kan mudah sejajar. Tambah 5 0 4 0 0. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 4. 1 2 3 4. Di belakang koma ada 4 angka. Berarti kita maju nih. 4 1 2 3 4. Di sini komanya 0,0405, 0,0405. Ini nih yang C nih. Ya, paham ya? Oke, paham. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 19. Volume sebuah kolam ikan 3,6 meter kubik. Kolam diisi air dari keran dengan debit 12 liter per detik. Kolam tersebut akan penuh berisi air dalam waktu titik-titik jam. Volume sebuah kolam ikan adalah 3,6 meter kubik. Kolam diisi dari keran dengan debit 12 liter per detik. Kolam tersebut akan penuh berisi air dalam waktu titik-titik menit. Oke, sekarang masih debit. Ya, debit itu tadi kita tahu rumusnya adalah menggunakan vokalis dewa ya. Oke, debit rumusnya vokalis dewa. Nah, seperti ini ya. Sekarang yang diketahui di sini adalah volume. Volumenya 3,6 meter kubik. Kemudian diisi dengan air dengan debit 12 liter, berarti debit 12 liter per detik. Nah, karena di sini liter debitnya, maka meter kubik dirubah menjadi liter dulu. Nah, dikali berapa? Dikali 1000. 3,6 dikali 1000. Nolnya coret 1, komanya hilang mundur. Berarti berapa nih? 36, nolnya sisa 2. 2 liter. 3.600 liter. Ya, seperti itu ya. Paham ya? Oke, yang ditanyakan adalah kolam itu akan penuh diisi dalam waktu berapa? Menit. Ya, di sini detik. Nah, apa-apa nanti di akhir saja kita rubahnya supaya lebih mudah ya. Oke. Maka rumusnya yang ditanyakan adalah waktu. Berarti volume dibagi dengan debit. Waktu sama dengan volume per debit. Ya, volumenya tadi berapa volumenya? Volumenya 3.600 dibagi 12 liter per detik. Nah, berapa nih? 3.600 dibagi 12. Oke, kita hitung ya. Kita hitung di belakang saja di sini. 3.600 dibagi 12. 12 kali berapa yang hasilnya 36? Betul, dikali 3. Ini ya, 36, sorry ya. Nah, berarti sisa 02, pindahin ke atas. Nah, berarti jawabannya adalah 300. Ya, 300. Nah, 300 waktunya detik. Yang ditanyakan di sini dalam satuan menit. Ya, satuannya menit. Ya, tinggal dirubah. Ya, 1 menit itu berapa detik? 60, berarti dibagi 60, berarti sama dengan waktu 300 per 60. Nolnya kita coret, 30 dibagi 6, 5 menit. Nah, nih satuannya 5 menit. Ya, jawabannya adalah C. Ya, oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor terakhir, nomor 20. Pak Budi mengisi tangki dengan minyak tanah dari sebuah truk. Bahan bakar hingga penuh dalam waktu 5 menit. Jika debit aliran minyak dari truk 5 liter per detik, maka volume seluruh minyak dalam tangki adalah titik-titik. Di sini saja ya, isi di soalnya, tidak apa-apa. Oke. Tadi cara mencari debit itu kan rumusnya vokalis dewa ya, vokalis dewa. Di sini yang diketahuinya adalah apa? Waktu. Waktunya 5 menit. Berarti waktu 5 menit. 5 menit. Nih.
Terus debitnya berapa? 5 liter per detik. Debit 5 liter per detik. Nah, karena di sini satuan waktunya beda, ini menit, ini detik, maka kita rubah dulu ke dalam satuan yang sama. Ya, ke dalam satuan yang sama, yaitu ke dalam satuan detik. Patokannya dari debit, ya detik. Maka waktu ini kita rubah. 1 menit itu berapa detik? 60. 60 dikali 5 berapa? 6 kali 5 30. Sisa nolnya 1 detik. Berarti 300 detik nih waktunya. Yang ditanyakan adalah volume. Volume itu rumusnya apa? Tutup V-nya. Debit dikali waktu. Berarti debit kali waktu. Ya, debit dikali waktu. Oke, berarti debitnya berapa nih? 5 dikali waktunya berapa tadi? 300 detik. Kita kalikan 5 kali 3 15, nolnya ada 2. Nah, berarti jawabannya adalah 1500 liter. Yang mana nih? Nah, yang B. Oke, paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua belajar dalam menghadapi penilaian tengah semester atau PTS Matematika kelas 5. Jangan lupa sekali lagi silahkan diklik like, komen, dan subscribe, dan berkomentar. Klik di kolom komentar berasal dari SD mana saja ya, supaya kakak tahu teman-teman semua dari mana saja sekolahnya. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke grup WhatsApp-nya, ke temannya, grup WhatsApp sekolah atau grup WhatsApp kelasnya. Agar apa? Agar kakak lebih semangat lagi nih dalam membuat pembahasan-pembahasan soal PTS, AKM, US. Ya, semoga bermanfaat. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.